Ahok terbukti benar. Anies dipermalukan di depan umum. Bohong demi jadi gubernur. Dulu ngotot hentikan reklamasi, kini Anies bikin aturan perluasan daratan. Apa bedanya, Wan? Karena Pak Anies mendeklar penolakan reklamasi, maka rentetannya jadi panjang. Kenapa rentetannya panjang? Satu, soal kebijakan Pak Anies melakukan penyegelan terhadap 900 sekian bangunan yang di atas reklamasi itu. Saat ini Pak Anies menerbitkan IMB di atas lahan yang sama. Karenanya kita melihat ada masalah di sini. Kembalikan, dibatalkan, lalu kita susun perda zonasinya. Sesudah itu nanti kemudian baru kita tata lagi pengelolaannya seperti apa. Jadi sesuatu, nah kenapa kami minta kepada BPN? Karena BPN itu ada ketentuannya. Dan asal tahu juga ya, ternyata Anies Baswedan ini tidak hanya melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta, tapi Anies Baswedan juga telah memberikan izin reklamasi seluas 155 hektar di kawasan Ancol Jakarta. Lah ini kan luar biasa sekali kan? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mensosialisasikan Peraturan Gubernur atau Pergub 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR yang mengatur perluasan daratan. Perluasan daratan yang dimaksud ini berbeda dengan reklamasi. Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang DKI Jakarta, Heru Hermawanto menjelaskan perluasan daratan yang dimaksud bukanlah reklamasi. Konsep perluasan daratan tertuang pada pasal 165 ayat 2 huruf I Pergub nomor 31 tahun 2022. Bunyinya sebagai berikut. Pengembangan pulau dapat dilakukan perluasan daratan, pulau di atas karang mati, atau pulau pasir, guna mencapai kelengkapan prasarana dan sarana penunjang. Menurut Heru, reklamasi dan perluasan daratan merupakan dua hal yang berbeda. Sebab, lanjut dia, perluasan daratan tidak ada aktivitas menutup perairan layaknya reklamasi. Hal itu Heru sampaikan kepada wartawan pada Rabu 21 September 2022. Heru kemudian mencontohkan perluasan daratan sama halnya dengan membangun rumah apung. Dia mengatakan penerapan konsep ini akan berfokus di kawasan Kepulauan Seribu. Dia menambahkan, konsep ini sebelumnya tak memiliki aturan tetap sehingga kini dituangkan ke dalam Pergub RDTR. Jadi ada pemanfaatan rumah-rumah nelayan di atas air. Sekarang kan aturan itu tidak ada, jelasnya. Heru menuturkan, pengembangan daratan di Pulau Seribu terbatas. Pasalnya, kata dia, upaya itu justru berdampak pada keseimbangan lingkungan di Kepulauan Seribu itu sendiri. Kemudian, Anies berharap penerbitan Pergub ini dapat melembagakan sejumlah perubahan aturan yang sebelumnya tertuang dalam Perda RDTR. Dengan begitu, pihaknya dapat mempercepat proses transformasi kota Jakarta. Ada-ada aja kelakuan gubernur pilihan Kadrun satu ini. Jelang lengser jabatan, Anies malah makin biang keladi. Pernyataan perluasan daratan berbeda dengan reklamasi adalah pemikiran absurd yang pernah dilontarkan seorang pemimpin. Sepertinya gelar gubernur paling pintar menata kata tampak sudah sah diberikan kepada Anies Baswedan dan tidak bisa lagi diganggu-gugat keputusannya. Nyaris tak ada pemimpin seperti dia yang begitu piawai dalam melintir kata-kata sehingga jadi enak didengar sekaligus mau mual dengarnya. Jika memang perluasan daratan yang Anies maksud bukanlah reklamasi, melainkan membangun rumah apung di atas laut, akankah proyek itu mampu bertahan lama atau mampu memberikan manfaat bagi nelayan di pinggiran kota? Jangan-jangan hanya jadi proyek bongkar pasang yang tempo hari Anies lakukan. Memang sudah merupakan tabiat orang-orang bernalar sempit seperti Anies apabila ia terus menggaungkan gagasan konyol ketimbang kerja. Tentu bisa diambil kesimpulan bahwa pemahaman Anies hanya seluas halaman rumahnya. Triliunan kata-kata yang Anies sudah buat untuk menghipnotis warga Jakarta sebanding dengan triliunan APBD yang telah menguap entah kemana. Pembangunan dan pengelolaan kota hanya ditutupi dengan kata-kata. Tak ayal istilah reklamasi pun diganti menjadi perluasan daratan. Ya, begitulah Anies, tuan tata kata, nol besar dalam kerja. Layaknya Kemang tidak banjir, tapi nyatanya ada rumah warga yang kebanjiran hingga setinggi 2 meter. Katanya tidak ada mal yang tutup, tapi kenyataannya ada mal yang tutup karena banjir. Begitu juga Anies yang berkomentar soal informasi ada pompa di pintu air yang mengalami kerusakan sehingga tak mampu memompa banjir. Menurutnya, pompa tersebut tidak dioperasikan karena diistirahatkan. Sungguh blunder yang hakiki.
Jadi, bagaimana menurut Anda? Sri Mulyani bongkar Anies tak punya uang. APBD 80-an triliun habis. KPK mingkem. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies terus dibongkar kebobrokannya oleh Menteri Sri Mulyani yang hafal mana kepala daerah yang paling ngehek uangnya. Makin tereksposlah aksi Gubernur DKI yang jauh dari keren karena penyerapan APBD paling maksimal di sepanjang sejarah. Pemerintah DKI tapi enggak berpihak pada rakyat Jakarta, hanya berfantasi ketika anggaran DKI dibuat sampai 80-an triliun rupiah. Begitulah pemimpin tak becus, membuat negara ikut rempong. Pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk menanggung kebutuhan DKI Jakarta. Kebangetan kan, di mana kerennya Anies? Jutaan warganya yang membutuhkan bantuan tapi Anies malah plonga-plongo dan berpura-pura budek, serta hanya mengurus panggung dan mikrofon. Bu Sri Mulyani pun angkat bicara, khusus buat gubernur terbodoh Jabodetabek. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk program bantuan sosial. Akhirnya anggaran tersebut terpaksa harus ditalangi oleh pemerintah pusat. PMK, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan, cover 1,1 juta warga. DKI nggak punya anggaran, minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya, kata Sri Mulyani. Kalau dari sisi nominal, sebenarnya APBD DKI Jakarta sangat besar, terbesar di Indonesia. Pada 2020, nilai APBD Jakarta mencapai 93,5 triliun rupiah, naik dibandingkan 2019 yaitu 89,9 triliun rupiah. Meski punya anggaran jumbo, tetapi pengeluarannya tidak bisa seenak udel. Sudah ada pos-pos belanja yang disepakati pemerintah dan DPRD, itu yang harus dibelanjakan. Sebenarnya, Bu Sri Mulyani sudah mengikat alokasi anggaran berkali-kali dan memberikan contoh kasus yang lagi-lagi kasus DKI yang dipakai. Sebelumnya Pak Tito sebagai Mendagri juga sudah turut mengingatkan. Lalu pusat melalui Bu Sri Mulyani juga sudah membayar 50% dari hutang 5,1 triliun rupiah yang dimiliki pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari sisa-sisa anggaran dana bagi hasil atau DBH 2019 yang belum diserahkan ke provinsi. Seharusnya menunggu audit dulu, tapi karena Anies menodong ditambah karena daerah membutuhkan dana besar untuk menangani penyebaran virus corona, jadi Anies itu punya suntikan dana berlimpah dong. Ketua DPRD ikut heran dan mempertanyakan uangnya dari mana. Jadi jelas, pengibulan dan masa berjamaah yang dilakukan Anies aksi panggung konspersnya langsung rontok panggung pencitraannya, buyar karena hantaman menohok SMI. Dengan gaya santunnya, tapi terlihat Ibu Sri Mulyani sebenarnya tak bahagia karena daerah seperti DKI yang seharusnya meringankan beban pusat tapi malah terus melempar ke pusat. Jurus lepas tangan Anies sudah terlihat aksi bantuannya amburadul dalam soal pantai lalu dia menunda bansos DKI karena melihat aksi Kemensos yang jauh lebih sigap dan bergerak menjajah DKI untuk menyalurkan bantuan. Anies semakin terlihat kebobrokannya secara masif karena tak bertanggung jawab atas kebutuhan warga DKI yang membutuhkannya. Jurus lepas tangan dan lempar urusan ke pusat menjadi jurus liciknya padahal Anies terkenal suka menyerang dan menyalahkan pusat. Padahal kalau soal urusan menghamburkan uang dia jagonya, secara senyap dia bersemangat menyetor uang komitmen fee ke badan Formula E. Dalam jumlah ratusan miliar sedangkan alokasi anggaran DKI ternyata minus, alias kas DKI sekarang kembang kempis. Anies yang dicap keren ternyata jauh dari kata keren. Dia hanya membangun panggung konpres tanpa bekerja dengan cerdas dan efektif. Aksinya yang hanya mengejar pencitraan itu justru sudah mengorbankan warga DKI, tapi dia tak peduli. Dia kembali terselamatkan oleh pemerintah pusat yang direpotkan terus oleh manusia keturunan Yaman ini. Bukannya bertindak dengan hati dan peduli, tapi yang terdepan itu hanyalah bibir dan lidahnya. Mana pembela-pembela Anies yang bermulut manis? Pasti mereka sekarang tak bisa berkata apa-apa lagi. Karena saya tak bisa lagi mengarang bebas. Kalaupun masih mengarang, maka sebaiknya KPK juga jangan mingkem. KPK yang baru, monggo diperiksa keuangan DKI yang sudah seret akibat kebanyakan gibah dan masuk ke keluarga sendiri. Salah satunya kinerja Anies benar-benar dicukur habis. Bagaimana menurut Anda?